Dewan Guru Penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya, udah makan siang, udah sholat, seger. Oke, kita ingatkan lagi 3 kesepakatan kelas IHT hari ini. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, HP-nya di silent. Yang ketiga, menghargai. Mangga untuk Bapak Ibu CGP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon waktunya Bapak dan Ibu, kita akan bersama dengan kami, Ibu Dini, saya Mardiati dan Pak Yofi selama mungkin sekitar 90 menit. Bapak dan Ibu, sebelum dimulai, kita coba ice breaking dulu sedikit. Ice breakingnya seperti ini. Kalau saya bilang selamat pagi, ibu bapak bilang pagi, gitu ya. Kalau saya bilang selamat siang, semangat. Kalau selamat malam, bisa dipahami? Ya. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, selamat siang, semangat, selamat malam. Ya, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, selain ice breaking, untuk memusatkan perhatian, kita juga mempelajari tentang mindful, gitu. Artinya adalah kesadaran diri. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa coba, ada beberapa teknik untuk mindful. Salah satunya adalah teknik stop. Stop itu stop, berhenti sebentar. T-nya take a break. O-nya open mind. P-nya apa ya? Sadar. Nah, bisa seperti ini, Bu. Gitu. Ya, bisa kita mulai dengan menarik napas, gitu. Ya, anak-anak, silahkan posisikan. Nah, untuk anak-anak kan biasanya rame, jadi kayak tadi pakai tepuk dulu. Anak-anak diem, kemudian coba posisikan duduk kalian menjadi tempat yang paling nyaman buat kalian. Coba diposisikan, gitu. Misalnya boleh silakan, boleh duduk. Senyaman mungkin ya. Gitu, senyaman mungkin. Posisikan tubuhnya dalam keadaan yang sangat nyaman. Kemudian, ya, kita tarik napas, keluarkan lewat mulut, tarik lagi, keluarkan. Atau kita bisa tarikan nafasnya sepanjang kita bilang la ilaha illallah, sepanjang itu. Ya, tarik nafas. La ilaha illallah. Keluarinnya astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tarik lagi. La ilaha illallah. Keluarkan lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ada teknik berikutnya adalah suara. Kita bisa pakai musik, Bapak dan Ibu. Ya, sekarang Bapak dan Ibu boleh memejamkan mata, tertidur sebentar, kondisi yang nyaman. Pejamkan matanya, kita fokus pada suara musik.
bangun dari tidurnya. Nah, saya mau minta pendapat nih setelah mendengarkan musik tadi. Apa yang dirasakan, dipikirkan? Mangga, siapa ibu yang akan memberikan pendapat? Bapak-bapak? Ada yang mau memberikan pendapat? Pak Nana? Musiknya atau gambarnya? Kesan tadi, perasaan Pak Nana, pikiran Pak Nana ketika tadi duduk sejenak rehat, apa yang dirasakan? Saya nggak full jadi pramuka. Oh, jadi baru. Ya, oh Bu Emma silakan Bu Emma punten kapayan. Janten kumaha raraosan Bu Emma tadi saatos di Perdengarkan, di nangna neng. Tadi tuh judulnya Bu mindfulness teh Bu. Selama tadi saya menyimak ya, dengan mencoba menutup mata, menenangkan, ada perasaan tenang gitu ya. Terus merasa tidak punya beban gitu ya. Apalagi kalau dengan mengejapkan mata gitu ya. Tapi itu ada juga kan dari gambar gitu. Dengan melihat gambar-gambar tadi, foto-foto tadi juga merasa ada kenyamanan. Apalagi melihat pemandangan laut yang begitu indah ya. Ya, sedikit ada hati teplong gitu ya. Itu saja. Dari sekian banyak tumpukan permasalahan, merasa nggak ada masalah gitu. Iya, jadi ada ketenangan. Itu saja. Ya sedikit berkurang mungkin ya. Iya, masalah siswa di kelas ada ketenangan. Itu saja yang saya rasakan. Terima kasih. ya. Emra kanggo Bu Emma. Luar biasa ya. Setelah mendengarkan musik berikut dengan gambar yang disajikan, ternyata merasakan kedamaian, ketenangan, dan merasa itu aja, ketenangan dan kedamaian. Itu aja udah cukup. Terima kasih. Oh. Ya, Emra kanggo Pak Haji Adi. Luar biasa ya. Jangan sarasa 11-12 ya Bu Emma sama Pak Haji Adi ya. Jadi intinya menemukan ketenangan dan kedamaian begitu ya. Atau sebenarnya ada tujuan lain Bu dari mindfulness itu apa? Ya, sebetulnya untuk mindfulness itu kita bisa pakai dalam sela-sela pembelajaran. Dalam sela-sela pembelajaran, Bapak dan Ibu. Jika kalau kita perhatikan seperti ini, kalau anak-anak ribut di kelas paciwe, nah apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah stop. Biasanya orang yang dalam satu masa yang menarik perhatian adalah yang tampil berbeda. Jadi kalau semua masanya bergerak, kita harus diam. Karena nanti lama-lama juga kita itu akan menarik perhatian anak-anak, ya gitu. Nah, begitupun sama gitu. Ketika mereka diam, maka kita yang bergerak untuk menarik perhatian. Begitu. Ada tambahan mungkin dari Feby? Oke, cukup. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke revitalisasi iklim keamanan sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun. Ya tadi alhamdulillah sudah diawali dibuka dengan kesadaran penuh atau mindfulness, refresh sedikit dari aktivitas kita yang memang begitu lumayan melelahkan. Nah baik, kami bertiga di sini izin berbagi ya. Jadi bukan sebagai pemateri tapi ini sharing berbagi tentang iklim keamanan sekolah dan penguatan karakter melalui pemetaan aset sekolah. Jadi yang akan disampaikan di dalamnya kami berdasar kepada raport pendidikan SMP Negeri 35 Kota Bandung. Ya. Tapi sebelum ke materi inti,
Ya. Jadi nah, tujuan dari kegiatan ini, jadi kami bertiga ingin berkolaborasi, ingin bersama-sama, ya izin untuk bergerak bersama, ya semoga tergerak, saling menggerakkan. Tujuan dari kegiatan ini itu kolaborasi, jadi mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kita berpijak kepada kekuatan, kita tidak membicarakan kelemahan, ya, jadi kita berpijak kepada kekuatan. Walaupun nanti ada rapat pendidikan yang menurun, tapi kita juga punya kekuatan, ada yang naik, kita akan bahas bersama. Nah, alur acara ini yang pertama tadi menyaksikan mindfulness. Nah, berikutnya nanti ada menyaksikan dokumentasi video apa ya? Ada tindakan kekerasan oleh siswa. Nah, nanti kita buka teater 35. Mohon nanti yang dari belakang kalau tidak jelas maju ke depan ya saat penayangan dokumentasi ini atau film dokumenter yang ada di sekolah. Ternyata bukan hanya di luar Pulau Jawa, di Bandung sendiri, bahkan di dekat kita, di lingkungan kita terjadi. Baik, kita saksikan dulu ya. Mohon yang tidak jelas boleh maju ke depan. Dua perundungan terhadap pelajar ini viral di media sosial. Aksi bullying ini dilakukan seorang siswa SMP di Kota Bandung, Jawa Barat. Korban dipaksa menggunakan helm, lalu ditendang berkali-kali oleh pelaku hingga pingsan. Peristiwa ini terjadi pada 17 November 2022 di salah satu ruang kelas. Saat ini, kasus ini tengah diselidiki pihak. Apa yang terjadi yang sebenarnya, ya. Kita boleh ya melihat dan kita merefleksikan, ya jangan sampai ini ditutup-tutupi, memang ini terjadi. Semoga dengan merefleksikan bersama-sama, yuk kita punya aset, ya punya kekuatan sekolah kita itu. Ini hal kecil yang memang jangan sampai menjadi besar kalau kita bersama-sama untuk memperbaiki diri, ya. Jadi memang yang paling berat itu kan memperbaiki diri, musuh dalam diri kita yang harus kita lawan. Baik, sekarang ada pertanyaan pemantik dari Ibu Mardiati. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana perasaannya sudah menyaksikan cuplikan dokumentasi tadi? Ya baik, tadi begitu tayangan ya, kalau saya warga Bandung asli, Dago asli, perkembangan anak seperti itu memang sudah sering terjadi lah. Dan kenapa saya sangat was-was yang terjadi, berarti pas nanti dengan Bu Sri sempat ngobrol akan ada rapat kenaikan kelas sebenarnya. Siswa dulu hadir, saya pengen tahu apa siswa mana saja yang disodorkan. Betul nggak pengamatan saya itu bahwa yang saya curigai kalau lah menurut bahasa hukumnya praduga tak bersalah, ya. Nah, hal itu ingin didata semua, nanti kesiswaan akan di awal ingin ada SOP terhadap anak-anak tersebut. Jangan sampai ya berkembang yang kayak tadi, ya kayak tadi, karena memang dari saya kecil aja di sini sudah sering terjadi. Dan sekarang mah karena memang HAM-nya dikembangkan, begitu dihargai, tetapi bukan hal yang biasa, tetapi yang tentunya banyak ya seilmu dengan ilmu ya Ibu ya, yang dari ahli-ahli psikologi, sehingga semua itu semakin terungkap sebenarnya. Kalau ada pengalaman Pak Hengki 35 dari dulu Pak gelut wae. Setiap pulang tuh ayo we gelut. Jadi ya laki-laki bener sudah aneh bagi kita mah betul pengamatan saya dengan obrolan dengan Pak Hengki sampai kasusnya cuma ada yang berantem dengan guru di 35. Nah itu jadi awal latar belakang, dan saya cepat action kan waktu awal jadi Wakasek
ya. Ada satgas sangat membantu, tetapi banyak celenehan yang kesiangan dihukum bebersih lah. Nah itu kan sampai ada yang menyebutkan kosro musawa itu anak-anak. Nah mungkin makanya saya ingin tadi ada judulnya apa, revitalisasi. Nah lain udah dikemukakan, saya ingin tahu apakah satgas itu masih dibutuhkan saat ini atau enggak. Kumaha actionnya kalau ada satgas lagi. Karena action saya tadi ngobrol dengan pengawas dulu ya istilahnya tidak pakai, makanya tidak diadakan lagi. Sempat ada tapi beda gitu. Karena saya didikannya 5M waktu itu, memonitor, memberi contoh, mengawasi, pokoknya hal-hal yang baik, tidak boleh menegur karena itu akan menimbulkan konflik waktu itu, ya. Sehingga waktu itu agak nyaman lah sampai ya kesiangan saya yang menghukum. Resikonya kesiswaan tiap pagi saya harus kalau di istilah kemiliteran ataupun di kepolisian kan ada apel pagi. Kamu tolong masyarakatnya sebelah sana itu gak ada yang membantu. Waktu itu capek dengan Pak Ustadz juga beda keinginan. Ya itu aja. Jadi nanti pas masuk atau sudah beres catatan anak bermasalah tolong dimasukkan ke kesiswaan. Nanti kesiswaan akan membuat SOP, orang tuanya dipanggil, sehingga ya kalau saya di kesiswaan lagi, tapi kalaupun enggak, ya siapapun nanti yang jadi lokasi kesiswaan saya bantu sebisa mungkin dari pengalaman yang ada. Itu aja, makasih. Jadi tayangan tadi Dewi Dagoma geus dibaheula gitu. Silakan Buya, silakan. Saksi hidup. Terima kasih. Kalau buat saya mengerikan ya, setuju nggak? Setuju. Iya. Kalau buat saya mengerikan, apakah ini terjadi di 35? Saya memang tidak tahu sebetulnya. Apakah separah itu di 35? Pura-pura tidak tahu ya. Pura-pura tidak tahu. Tapi yang saya lihat kalau lagi kan 35 mah ada 1-2 gitu ya, paling 10%-nya gitu. Ya itu nggak banyak gitu. Buat saya mah sangat mengerikan ini tuh yang tadi. Cuman yang harus digarisbawahi ternyata bukan anak ke anak, guru ke anak ya iya. Kita dulu di sini sudah ada. Sadar nggak? Apakah kita seperti itu atau enggak? Ya. Pernah mengalami Saya sekali nggak tahu. Kalau kita menghukum anak, relatif nggak? Relatif apa? Berhubungan nggak? Jangan-jangan anak kesiangan suruh ini saya mau berhubungan gitu kan? Jadi kayaknya Bu Lema udah punya pikiran kita harus meninjau kembali gitu ya, yaitu aturan-aturan yang ada gitu, dengan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi kalau buat saya sih ke guru ke anak kayaknya kita sebagai orang dewasa gitu ya, orang yang lebih memahami harusnya lebih ngomong gitu, nah lebih ngasuh gitu ke anak gitu. Jangan pakai hukuman yang nggak relatif ya, yang nggak berhubungan gitu. Jadi tidak anaknya itu berubah dan hukumannya oke jauh gitu. Kesalahannya apa, hukumannya lemah gitu. Seperti itu ya, itu aja sih. Tapi kalau anak ke anak mah sepertinya sudah biasa, cuman guru kadang nggak tahu, saya juga kadang nggak tahu. Kalau pura-pura nggak tahu, nah itu judulnya gitu. Tapi kalau misalnya orang tua ke guru, saya mengalami sendiri gitu ya. Itu tadi rekamannya dari orang tuanya murid saya gitu. Jadi saya korban sebetulnya gitu, korban pembulian gitu ya. Cuman ya sudah biasa kali dibully, jadi mentalnya ya udah gitu, bodo amat gitu. Ya udah sekian aja terima. Oke, ya pertanyaan kita, mungkinkah anak-anak belajar melakukan tindak kekerasan dari kita? Mungkinkah mereka belajar melakukan tindak kekerasan dari kita? Iya, dari kita. Iya. Lebih misalnya dari lingkungan yang di awal. Iya, mungkin kita juga kan termasuk lingkungan yang mana? Gitu. Iya. Jadi iya gitu. Kita kan termasuk lingkungan mereka juga sebetulnya. Misalnya gini, ada anak nih, dia pembuli. Ketika kita bermaksud memberikan efek jerah, anaknya kita panggil ke ruang guru, terus karena kita kesal semuanya marahin. Nah, kita jadi pelaku bullyingnya juga, gitu kan? Dia mempelajari itu. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah
sudah dijelaskan, ini berhubungan juga dengan iklim keamanan sekolah. Kita sudah cukup baik gitu, tapi tahun ini menurun. Mungkin karena kita sudah mulai bertemu ya, gitu, bertemu udah mulai, jadi konflik-konfliknya sudah mulai terjadi. Nah, kalau suatu saat kita akan duduk bersama untuk membicarakan tentang iklim keamanan sekolah, apakah Bapak Ibu guru siap? Bersedia. Bersedia? Bersedia. Oke. Nanti kita akan menunggu undangan dari kesiswaan. Karena permasalahan kesiswaan adalah permasalahan kita bersama juga ya Pak Nanang ya. Yaitu tentang konsekuensi, restitusi, hukuman itu seperti apa. Mudah-mudahan menjadikan kalau kata Pak Nanang dari zaman dulu mah Dago emang kayak gitu. Mudah-mudahan dengan adanya 35 ini memberikan warna yang lebih baik. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita luruskan lagi niat. Nah, ini kita mendapat rapor pendidikan SMPN 35 Bandung. Ini terbaru ya, 2023 new ya. Nah, ini laporan ini berasal dari Asesmen Nasional, Survei Lingkungan Belajar (Sulinjar), Survei Alumni, dan Survei Nasional lainnya. Ya, jadi ini data, tapi secara lengkapnya ada di grup itu di PDF. Silakan satu-satu. Ini yang kami ungkap, yang highlightnya aja. Nah, di sini untuk mempermudah menghitung perubahan. Nah, nanti ini nilai terbaru sebelah kiri ya. Ini 2023. Yang sebelah sini tahun yang lalu 2022. Naik ya. Nah, bentar. Baik, 2, 3. Nah. Baik, ini secara umum dulu kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi di sini kan presentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks informasional dan teks fiksi. Capaiannya 95,56%. Ini baik. Nah, ini alhamdulillah ini naik, tetapi kita lihat ya, apa yang menurun. Nah, kemampuan membaca teks informasi, kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional atau non-fiksi. Ya, kalau tadi fiksi naik, ini non-fiksi 2022 73,56. Ya, nah, yang sekarang 73,07, ini turun. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada grup ataupun komunitas literasi. Tepuk tangan, ada yang meningkat nih ya. Ternyata kompetensi membaca teks sastra naik, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks naik, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks naik ya. Semoga dengan banyaknya kekuatan atau yang naik kita tetap semangat. Nah, berikutnya langsung duduk ya. Nah, ini karakter menurun. Karakter. Iya, betul, Pak. Terus beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia juga turun. Gotong royong turun. Tapi kreativitas, nah kita berbangga lagi, naik. Untuk karakter ini 1,38% turunnya. Nah, ini beriman dan bertakwa. Semoga ya dengan pembiasaan sholat duha ataupun sholat Jumat ataupun sholat wajib berjamaah zuhur, ini bisa 2024 bisa menaikkan kembali ya. Nah, gotong royong, semoga dengan dimulai kemarin ada aksi menghapus coretan dinding ya. Itu semoga dengan dimulai aksi nyata seperti kemarin itu menurut kami
menurut secara pribadi saya pun itu sangat membantu untuk kesadaran anak, membangun kesadaran anak. Nah, kreativitas semoga dengan ikutnya FLS2N, O2SN, OSN bisa menaikkan kembali ya. Nah, ini gotong royong turun. Tadi udah nalar kritis. Jadi kemampuan dan kebebasan mengambil keputusan secara logis berdasarkan berbagai bukti dan sudut pandang yang beragam ini menurun. Ini dilihat dari ketika anak mengerjakan asesmen ya. Mungkin dalam soal yang hotnya turun ketika menjawab, anak kurang memahami. Kebinekaan global ini turun juga. Kemandirian turun. Nah, berikutnya yang turun, pengalaman hukuman fisik ini turun. Yang naiknya pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan atau dokumenter tentang kekerasan. Jadi iklim keamanan sekolah ini turun lumayan tinggi, 11,06%. Nah, ada hubungannya juga dengan kesejahteraan psikologis. Dengan iklim keamanan menurun, berarti secara psikologis anak pun ada tekanan. Bahkan saya mendengar ketika anak yang dibully terjadi pelecehan, ada sampai yang mau pindah. Itu kan berarti kesejahteraan psikologisnya menurun. Kesejahteraan psikologis guru ini turun juga. Nah, mudah-mudahan setelah nanti beres pembagian raport kita refreshing nih supaya meningkatkan kesejahteraan psikologis ya. Nah, ini yang awalnya ini turunnya 13,76%. Terus pemahaman dan sikap terhadap perlindungan ini turun, berarti mungkin kita sedikit menurun dalam kepedulian dalam perlindungan. Terakhir pengalaman perlindungan siswa ini turun. Baik, berikutnya pengalaman pengetahuan kekerasan seksual ini turun, berarti keamanan, kenyamanan turun. Terus pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras, ini udah tadi ya. Nah, ini pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras ini turun, berarti ada beberapa siswa yang terdetek. Salah kalau rokok pun justru untuk siswa ya. Iya, untuk siswa ini naik, turun. Ini. Jadi untuk anak, pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras, dan narkoba ini turun. Ini perlu perhatian betul, anak. Jadi tepat yang disampaikan penanang ini turun. Jadi keadaan sekolah kita semakin anak merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa melakukan tersebut. Semoga ada penanganan berikutnya kita bersama. Nah, baik. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Atau ada pertanyaan? Mangga Pak Ganjar. Boleh berdiri atau? Tadi kesejahteraan psikologis kan Pak? Iya. Kesejahteraan psikologis siswa menurun. Betul? Siap. Guru juga menurun. Kesejahteraan psikologis guru juga menurun. Ya. Saya ingin menambahkan pencerahan untuk mengukur kesejahteraan psikologis itu prosesnya seperti apa. Bukan ya? Karena kalau saya akhir-akhir ini justru kesejahteraan psikologisnya merasa meningkat, Pak. Bukan kehadiran teman-teman ini nih, teman-teman P3K merasa tambah semakin happy gitu. Ya, apalagi kalau dibandingkan dengan pimpinan yang lama-lama itu, yang dulu kan kesejahteraan psikologisnya sangat tertekan, Pak. WRI juga sangat tertekan, bukan kasus. Nah, harusnya menurut saya kesejahteraan psikologis guru naik sekarang. Nah, itu jadi harus dicari latar belakangnya apa gitu. Karena saya terang semakin happy. Semangat Pak Ganjar, terima kasih. Baik. Jadi di sini mengkaji dari rapor hasil asesmen nasional anak ya. Bentuk soalnya mungkin diarahkan ke
atau dan survei juga ada di sini, ada asesmen anak, ada kan Sulinjar ya, survei lingkungan dan belajar, survei lingkungan belajar. Nah, ketika anak mungkin menjawab yang pertanyaannya mengungkap apakah di sekolah kita itu aman atau tidak, merasa tertekan dengan rekan sebayanya, atau ada yang tertekan oleh guru, atau bagaimana seperti tadi ada kekerasan. Nah, itu secara acak. Nah, ini raport pendidikan kita untuk kesejahteraan psikologis murid turun 6,31%. Murid dulu ya. Nah, untuk guru ya. Untuk guru kesejahteraan psikologis guru turun 13,76%. Guru yang mana yang turun, Pak? Mohon maaf ya kalau resan, ini hasil diskusi ya Pak Ganjar dengan Ibu Neni. Karena sebelum Bu Neni kesini kita membahas nyungkeun raport pendidikan waktu itu teh kemarin tadi malam. Ini pertama kan hasil dari AKM yang diwakili oleh 45 siswa. Gitu. Memang tidak secara tersirat kita itu bagaimana ini hasil penilaian anak. Sekarang kita introspeksi, kata Bu Neni teh. Misalkan begini Bu Erni, ketika guru ngajar di kelas, mungkin ada guru anu ambek-ambekan. Ya, kemudian ada mungkin dalam bentuk soal pertanyaan. Gitu. Itu oleh sistem dibacanya otomatis kan ke guru. Kan gitu ya. Aya guru anu nanaon teh duit. Puntennya apa-apa uang. Itu ada nih di anak. Ketika muncul pertanyaan itu, mungkin kita nggak jelas ya pertanyaannya yang bagaimana dari survei lingkungan teh. Tapi anak itu mungkin dari cara menjawab atau pilihan jawabannya mengindikasikan, oh kenapa nih guru sampai masalah uang ada ya dalam KBM, kan tidak boleh itu, sehingga nanti oleh sistem dibacanya otomatis akhirnya ke guru gitu. Kan orang lagi gitunya, mun aya nu saya aja, mun aya guru ambek-ambekan saya langsung itu dialog itu guru teh. Nah, kan ke psikologis anak kan gitu. Nah, ini hanya tambahannya. Memang kita tidak bisa secara langsung. Nah, ini kesejarahan bagaimana? Cuma memang diterjemahkannya oleh sistem di raport pendidikan, hasil jawaban yang diberikan oleh anak dianalisis oleh sistem itu, ke pembelajarannya bagaimana, ke konten belajarnya bagaimana, kemudian ke pelakunya atau ke gurunya bagaimana, ke siswanya bagaimana. Itu aja tambahannya, mohon maaf kalau salah. Ini hanya menyampaikan ulang. Atau ya. Terima kasih Ibu Erni. Nah, sebentar. Betul, ini untuk semangat baru kita jadikan aset Pak Ganjar ya. Mulai ini kan penilaiannya sudah, mudah-mudahan dari 2023 ini ke depan, ini supaya bulan Mei ya, apa ini? Oke, ya, jadi mudah-mudahan untuk 2024 psikologis guru mudah-mudahan bisa naik, karena di sini pernah kan kita juga mengisi survei yang Sulinjar. Jadi kesejahteraan psikologis guru itu di dalamnya perasaan bahagia, mengenai definisi kesejahteraan psikologis guru itu perasaan bahagia menjadi guru yang didasarkan atas kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki hubungan baik dengan warga sekolah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi lebih naik ya. Ini kita harus terima, ternyata hasil surveinya turun 13,76%. Kita semangat baru, mudah-mudahan kedepannya banyak yang naik ya. Terima kasih. Maaf, saya potong. Ya, ini kan kalau turun berarti indikatornya bagus ya. Ya. Tidak ingin naik, turun gitu. Nah, jadi sekarang harus kita pikirkan saya harus bagaimana. Saya dan teman-teman harus bagaimana. Harus meningkatkan di depan anak gitu kan, misalnya karena anak yang menjadi orang ini jawabannya harus selalu senyum, ramah,
Nah, misal kayak di sini dengan guru-guru di 35 itu kok keren, psikologisnya naik. Ya kita sama-sama gimana Bu Mar? Ada di sini ada 6 indikator, indikator terkait dengan kesejahteraan psikologis. Yang pertama adalah penerimaan diri. Yang kedua membina hubungan yang positif. Penerimaan diri. Nah mungkin pertanyaannya gini, di anak-anak nih ngejawabnya misalnya gini, apakah guru hadir di kelas dengan perasaan bahagia? Nah mungkin anak-anak terkait tadi gitu. Mungkin ada guru yang ngomong, ibu ini capek, kamu kenapa belum ngomongin aja? Nah ketangkap sama anaknya tuh, itu nggak bahagia gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Kemudian di sini, otonomi. Kemudian, nah misalnya kalau bapak teh hese, gus kiu tapi kamu lagi mungkin yang ditangkap pertanyaan anaknya gitu, apakah guru hadir dengan perasaan bahagia di dalam kelas kayak gitu, mungkin seperti itu. Nah kemudian penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi gitu. Tapi ini kan terbaca oleh sistem ya Pak Ganjar gitu. Kita juga tidak bisa lebih detail lagi menggali gitu ya, menggali sebetulnya apa sih gitu kan ya, apa sih. Tapi mungkin itu balik lagi kalau kata Bu Dewi mah di kelas tuh senyum, bahagia, bersyukur gitu ya. Nah mungkin keluhan-keluhan kita terhadap anak dibaca oleh anak adalah bentuk ketidakbahagiaan. Mungkin seperti itu. Ibu mau menambahkan tentang kesejahteraan psikologis di luar? Ya, baik Ibu dan Bapak, saya akan menambahkan sedikit sama seperti halnya Ibu yang sudah diberikan tadi disampaikan oleh dua pemateri tersebut. Ini ke sini nyambungnya ke sini. Sama Bu, saya juga sedang diajarkan oleh narasumber bagaimana saya melakukan pengelolaan. Seperti halnya ke ibu-ibu ya saya juga seperti begitu. Tapi membuat kita berpikir sama bagaimana kita dari rapot ini berawal dari rapot pendidikan itu ternyata ada nilai yang harus kita sempurnakan, metode, keamanan, kenyamanan peserta didik, dan juga bagaimana bisa berpikir kritis. Itu satu paket. Jadi kita gabungkan. Nanti di sini teman-teman kita dalam CGP berusaha mengimplementasikan ilmunya, bagaimana mendesain satu pembelajaran yang aman, nyaman, dan bahagia, istilahnya ya. Jadi seperti itu. Izin, saya sedang diajarkan oleh beliau bagaimana tugas saya nanti di dalam melakukan satu penulisan bahwa apa yang kita rancang bersama pada hari ini itu akan bisa dievaluasi, bisa terukur, dan harapannya ini menaikkan nilai rapor pendidikan kita. Jadi saya mohon izin, sama saya di atas Bu, apa yang disampaikan ke Ibu yang sama dengan yang disampaikan ke saya. Jadi membuat saya berpikir tidak ngantuk, ya. Karena saya pun harus nih harus dibelajarkan oleh beliau. Alhamdulillah itu membuat kita justru harus mencoba melakukan satu perubahan, harus mencoba berpikir. Bekal yang saya berikan pada Ibu hari ini didukung oleh para CGP, kita bersinergi, berkolaborasi dengan harapan ada bekal rancangan program MGEP terutama di ajaran baru, sehingga itu diberikan keluasan berpikir, ya. Nanti jangan sampai pada saat kita mau mengerjakan sesuatu baru kita merencanakan, tetapi mari kita buat perencanaan sesuai dengan yang sudah ditetapkan hasil rapor pendidikan ini, poin-poinnya jelas. Nah, karena itu adalah
salah satu instrumen yang ditanyakan kepada peserta didik kita. Apakah kamu bahagia? Apakah kamu nyaman? Nah itu, ini muncullah rapat pendidikan ini. Dan alhamdulillahnya, kalau apa yang saya programkan ini ternyata sudah tepat dengan yang diharapkan di dalam PMM dan ternyambung. Oleh karena itu, terima kasih kepada para CGP dan ibu-ibu. Insya Allah kegiatan kita hari ini menjadi satu panduan kita. Bagaimana kita bisa berjalan mengikuti alur, menjadikan sebuah perencanaan yang menjadi solusi keadaan kita. Itu saja. Sekali lagi saya mohon izin, saya juga sedang mengejar waktu. Mudah-mudahan pikiran saya dicerdaskan, karena saya sudah tahu bagaimana beliau. Itu harus saya membuat saya benar-benar cerdas ketika menghadapi beliau. Insya Allah luar biasa. Sekarang gilirannya Budi tentang pemetaan. Jadi Bapak Ibu guru SMK 5 Bandung, kita pun berbangga ya. Jadi bukan hanya yang turun yang kita lihat, tapi ternyata lebih banyak yang naiknya. Saya lihat lagi, ternyata literasi numerasi naik, banyak yang naik ya, yang numerasi, alhamdulillah. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Dini Novianti. Bismillahirrahmanirrahim. Dada Widi kanggo neraskeun materi penginternya di slide anu ABCD. Abi etang-etang janten moderator gitu, janten perantara. Ayeuna ibu bapak urang ngobrolkeun perkawis aset, perkawis kekuatan gitu ya. Aset atau kekuatan ya, ibu bapak senangnya pakai kata aset atau kekuatan ya mangga gitu ya. Tapi abi mah resepna pakai kata aset gitu ya. Ya, kita pakai aset ya. Enak jantan ayeuna urang ngabahas aset. Tah ke kadituna panitan urang sasarangan engke teh ngaidentifikasi atanapi urang sami-sami menemukan ya, mengidentifikasi, menganalisis, menemukan di kita ini tuh ada aset apa aja. Untuk apa? Goalsnya tetap untuk mencetak peserta didik yang kita harapkan sesuai dengan visi misi yang telah kita rancang sebelumnya gitu ya. Anu tos di itu dipampang gitu ya. Gitu kadinya goalsna. Tah, urang di dia nganggo aset. Jadi pemanfaatan aset. Tah, tadinya sasna dina slide rapor pendidikan aya poin proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk pemanfaatan mutu didinya turun lumayan agak 77,85%. Tah, mata ayeuna urang sasarangan ye. Sok ayeuna urang dubrak gitu nya. Urang sasarangan kumaha carana ye? Urang teh leres-leres katawis memanfaatkan aset gitu nya. Memanfaatkan kekuatan yang kita miliki untuk mencetak peserta didik yang kita harapkan. Nah, jangan obrolan ayeuna urang teh nyebu pami ya ibu bapak upami cek teori nama dinamian ABCD Asset Based Community Development, pendekatan berbasis kekuatan atau pendekatan berbasis aset. Itu gaya nama cenanya. Ya. Kemudian, nah ini perbedaannya ya, perbedaan pendekatan lama dengan ABCD. Jadi ABCD itu lebih kekinian. Nah, ada juga pendekatan lama gitu ya. Punten, bukannya pendekatan lama itu kurang bagus atau kurang baik atau kurang efektif. Hanya saja sekarang kita mengikuti perkembangan zaman berdasarkan tantangan zamannya sendiri. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya ya. Dulu itu biasanya pertama itu datang dengan program dulu, kemudian bertindak sebagai donor atau yang membiayai pelaksanaan programnya dulu, gitu ya. Kemudian bertindak sebagai donor atau yang ketika dua kali sepertinya. Kemudian masyarakat sebagai objek dan klien, jadi sangat terbatas, begitu ya. Padahal aset itu banyak. Nah, sedangkan di asset based community development tehnya. Nah, perbedaannya
di ABCD ini mulai dari aset dan kekuatan yang dimiliki komunitas. Jadi punten ibu bapak misalnya orang teh di dia hoyong ngayakeun kegiatan naon wae gitunya. Komo misalnya hoyong meriah, hoyong gebiar, tapi misalnya teh tak aya mangdana gitunya. Jadi sarasa mangdana teh sanes hiji-hijina alasan orang terbiasa ngayakeun kegiatan anu meriah atau napi nu gebiar gitunya. Tah kurang biasa ngamanfaatkeun aset. Tah, mata orang bakal terang di mana aset eta? Tah ayeuna urang sasarangan, urang teh gaduh aset naon wae sih gitu nya. Punten komo abdi gitu nya di dieu enggal gitu ya, da aku mah apa atuh gitu ya. Tah can wanoh, tah can terang, tah can patos paham lingkungan 35 atau aset 35 satos kumaha. Mata abdi hapunten nyukeun widi ka ibu bapak anu painten tos nu langkung pengalaman langkung jembar gitu nya. Nah, ayo kita berbagi gitu. Sekarang kita berbagi. Kita punya aset ini loh, kita punya kekuatan ini loh. Yuk kita manfaatkan. Jadi mangdana bukan satu-satunya alasan kita tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan atau tidak melaksanakan suatu program. Seperti itu ya. Nah, kemudian menggunakan aset untuk mengembangkan potensi ya tadi yang nyambung yang barusan. Kemudian masyarakat itu sebagai aktor dan ABCD juga melatih kita agar kita mau mandiri dan berkelanjutan ya. Keren ya. Semoga kita bisa ya. Selanjutnya mangga selanjutnya Pak Ibu. Nah, jantan ibu bapak saur teori nama asetnya dibagi jantan 7. Anu kahiji aset atau modal manusia. Nah, modal manusia ieu pami misalnya di sekolah namanya aya pami secara luas ya, dicoblong, ditinggal tidak jumlah penduduk, pami sekolah ya, kepala sekolah ya, pengawas gitunya. Terus pami guru bisa nanti aya guru sebagai apa atau guru yang punya keahlian apa gitunya. Tar urang teh kedah terang ya, kedah uninga kadinya gitu. Oh, ada guru yang ahli di seni, biasa naon, ahli di bidang naon, biasa naon. Itu kita harus gali, kita harus saling memahami dan mengetahui karena kita akan bisa memanfaatkannya begitu ya untuk memajukan 35 ini. Ya, kemudian murid juga kita harus paham gitu ya. Lebih baik kita tahu oh murid tadi mau gaduh potensi naon, anu bakatnya di bidang naon gitu ya. Itu memang perlu kita gali, perlu kita kenali seperti itu. Nah, ini strategi pengembangannya, alternatifnya ini hanya alternatif gitu ya. Kita bisa lakukan lebih baik gitu ya. Nah, strategi pengembangannya kita bisa berkolaborasi, tentu ya, kita berkolaborasi. Kemudian pihak sekolah juga bisa berkolaborasi dengan pihak orang tua atau masyarakat yang ada di luar sekolah, tentu ya. Kemudian adanya parenting atau parenting training atau mendatangkan guru tamu. Semoga nanti kita kedepannya juga bisa kita mendatangkan guru tamu dan kita juga bisa menjadi guru tamu keluar, ya luar biasa. Kemudian kita juga bisa menjalin kerjasama dengan tenaga medis untuk meningkatkan kesehatan atau misalnya dengan kepolisian untuk meningkatkan keamanan di sekolah bisa ya. Ya selanjutnya. Nah kemudian ini aset yang kedua yaitu modal agama dan budaya. Jadi ibu bapak, agama dan budaya yang berlaku atau yang dianut oleh mayoritas warga sekolah itu juga akan mempengaruhi bagaimana karakter atau bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan di sekolah. Ya, mungkin kita semua sudah mengetahui ya, agama kita itu dianut oleh agama Islam ya, alhamdulillah. Dan budaya kalau dilihat dari suku ya, kita tuh di mayoritasnya itu adalah suku Sunda, alhamdulillah. Nah itu jadi modal kita. Berarti kita kegiatan, kalau kita ingin sekolah kita religius, nah berarti kita punya modal karena masyarakat, karena mayoritas guru dan siswanya itu agamanya agama Islam, seperti itu. Ya, kemudian oleh karena itu kan di kita juga banyak ya kegiatan agama ya, kegiatan keagamaan ya. Kemudian juga kita ada kearifan lokal komunitas. Ini contoh ya, ada misalnya ada kearifan lokal komunitas Cempu. Kemudian ada pegelaran seni ya. Di kita juga kan sekolah suka mengadakan pegelaran seni secara rutin ya. Itu keren banget ya.
Kemudian ada pekan kreativitas siswa, ya itu contohnya. Nah, strategi pengembangannya itu yang pertama kita bisa menampilkan kegiatan keagamaan melalui program pembiasaan. Hatur nuhun pisan gitu nya, katim kesiswaan sareng kerja sama guru-guru sanes oge. Alhamdulillah di sekolah orang tos ngawitan dibiasakeun deui pembiasaan-pembiasaan religius ya, luar biasa alhamdulillah ya. Kemudian banyaknya tokoh agama yang dimanfaatkan atau dilibatkan sebagai narasumber atau pemateri keagamaan. Kamari ge waktu kegiatan naonnya Maulid Nabi naonnya teh kemarin. Alhamdulillah kita mendatangkan narasumber dari luar seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita mengadakan ekskul yang berkaitan dengan agama, sudah ya, alhamdulillah. Nah, kemudian juga menampilkan beragam kebudayaan lain melalui kegiatan pentas seni undangan dari Taman Budaya. Kita juga mengadakan Bandung Masagi. Bandung Masagi ini juga bagian dari pemanfaatan aset budaya. Ya, selanjutnya anu katilu modal sosial. Hapuntennya ibu bapak abi bahasanya campur. Penting mah hartos ya. Nah, katilu modal sosial. Apa nih modal sosial teh? Nah, modal sosial jantan sederhana nama organisasi atau kumpulan atau komunitas yang ada di sekolah atau di luar sekolah yang dapat dijadikan sumber belajar oleh siswa. Gitunya. Ayo komunitas naon ya gitunya. Nah, misalnya kami guru mah komunitasnya dibentuk oleh PGRI, MGMP, KKG atau aya IG, TKI gitu ya, atau panggilan aya komunitas Susanes ya. Terus kewenangan kepala sekolah dalam menjalin kerjasama Polteksos misalnya PIP Unpad, Pusair dan Pusair. Kemudian ada juga komunitas keagamaan dan komunitas-komunitas lainnya. Nah, jadi komunitas-komunitas eta teh lebetna kana modal sosial. Gitu. Strategi pengembangannya, sekolah membuat program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PBM melalui listen study dengan MGMP atau KG. Nah, kita sekarang sudah mulai lagi ya listen study ya. Nah, kemudian sekolah juga membuat program lomba-lomba memperingati Hari Besar Nasional melalui kolaborasi dengan PGRI atau menjalin kerjasama MOU dengan Politeknik Tenaga Sosial dalam pelayanan sosial berupa penyuluhan sosial, layanan tes psikologi bagi murid dan outing kelas untuk penelitian. Kita sudah ada yang dilaksanakan ya, bahkan kemarin juga Bumar ya sudah ada STKS ke sini. Itu juga bisa jadi bagian aset sosial kita ke depannya. Kita bisa menjalin berbagai kerjasama dengan mereka ya. Oke, lanjut. Yang keempat, modal politik. Nah, modal politik. Modal politik ini berkaitan dengan sanes kampanye, nah itu ya Bu. Nah, politik ini berkaitan dengan kebijakan yang diberlakukan baik itu di sekolah atau di sekitar sekolah, atau kita lihat pemangku kebijakan yang ada di sekolah atau di luar sekolah. Nah, itu masuknya ke modal politik. Nah, contohnya apa? Misalnya adanya program bakti sosial dari Unpar atau Polteksos. Nah, kemudian juga ada polsek dari puskesmas, rumah sakit, misalnya rumah sakit Bromios. Nah, kemudian kita juga di sini kalau pamisa coblongan mah gitunya, kita terdiri dari 6 kelurahan. Ya, 6 kelurahan. Sampai kecamatannya 6 kelurahan begitu ya. Nah, kemudian kita juga berpengaruh terhadap peraturan pemerintah daerah dan distrik begitu ya. Ya, kita juga kan sehari-harinya apapun yang kita laksanakan, kegiatan kita itu mengacu dari apa yang dianjurkan atau apa yang dihimbau dari dinas, dari distrik. Nah, itu mempengaruhi ke kegiatan kita di sekolah. Kemudian strategi pengembangannya seperti apa? Misalnya pelatihan bagi guru untuk SOP pelayanan murid. Nah, kemudian bekerja sama dengan instansi polsek untuk penyuluhan tentang tertib berlalu lintas dan pencegahan narkoba. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk perizinan acara dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan aparat setempat atau kebijakan yang berlaku di sekitar sekolah. Dilajeng ayeuna ka genepnya. Genep modal fisik. Nah, modal fisik mah jadi naon anu katinggal mau katawis. Nah, eta modal fisik. Nah, di sini kita lihat modal fisik di sini maksudnya
Contohnya kalau di lingkungan sekolah ini gedung sekolah ya, gedung sekolah yang tinggi mencakar langit gitu. Berapa lantai? Nah, gedung sekolah, ruang-ruangan sekolah atau tempat beribadah misalnya, atau ada taman, dan kita juga sekarang punya panggung begitu ya, luar biasa ya. Nanti itu bisa kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan ya. Nah, itu modal-modal fisik. Nah, pemanfaatannya atau strategi pengelolanya seperti apa? Tentu ya, yang pertama menjadi sarana dan prasarana kegiatan belajar siswa di dalam maupun luar sekolah. Panginten kayak ibu bapak ogenya siswa teh sok aya mah harewas, Bu, diajarnya tong di kelas wae. Bu, pengen keluar, pengen di luar gitu. Aja nukur di teras tinggal loler ogenya jika nanti atau heuh budak teh gitu nya. Begitu ya. Nah, kita manfaatkan aset yang ada di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian lanjut terakhir ini aset modal lingkungan atau alam ya. Alhamdulillah sekolah kita dikelilingi oleh pohon yang sangat rindang, enggak? Cukup atau kurang rindang? Ya. Kurangnya ya. Oh iya, leres mata kayak nama ada harudang ya, banyak kepungkur mah sejuk gitu. Gitu. Jadi panginten insya Allah apa Yuna kema bakal aya program Go Green, pangintennya 35 Go Green dari gitu ya. Nah, ini aset lingkungan itu diantaranya ada greenhouse, nah terus ada tahura ya gitu ya. Kita dekat ke tahura, terus kita juga dekat dengan hutan Kota Babakan Siliwangi, kemudian teras atau sungai Cikapundung begitu ya. Pokoknya itu yang berhubungan dengan lingkungan alam. Seperti itu. Air bersih juga alhamdulillah ya, di dia mah cairnya masih kena cair bersih dan sesah cairnya alhamdulillah ya. Itu jadi modal lingkungan juga, bagian dari modal lingkungan. Nah, strategi pengembangannya seperti apa? Penyediaan sarana untuk kegiatan olahraga misalnya ya, olahraga di alam, kemudian sarana untuk kegiatan mata pelajaran IPA, dan sebenarnya tidak hanya IPA saja, bisa mata pelajaran lain pun memanfaatkan modal lingkungan ini untuk belajar. Kumaha we carana kita boba mangga. Kemudian untuk kegiatan ekskul tentu, dan yang terakhir untuk kegiatan outdoor baik untuk gurunya maupun siswanya. Nah, terus kan? Oh iya, jadi tadi kita salah ngetang ya. Ya, yang ketujuh ini terakhir ada modal finansial. Nah, iya sebenarnya bisa jadi penyokong utama, modal utama, tapi nggak aja disimpan di akhir. Karena agar kita tidak selalu terpaku ke finansial gitu ya. Oke, nah tak jangan. Sudah jadi modal finansial. Bisa jadi. Oke, modal finansial. Nah, sama-sama itu kita diterangkannya. Jadi segala sesuatu yang dapat, segala hal, segala sesuatu berbagai macam yang bisa mendatangkan cuan, gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk memperlancar kegiatan atau program. Nah, itu masuknya ke modal finansial. Anu utamina mah panginten modal finansial orang mah nyaeta naon Ibu Bapak? Dana bos ya. Dana bos kita ya. Pami bos lancar insya Allah lancar segala rugi laginya seperti gitu ya, mudah-mudahan lancar terus. Gitu ya. Dana bos itu yang utama untuk semua sekolah ya. Nah, kemudian kita juga punya koperasi yang luar biasa, omsetnya sudah mencapai berapa?